Hoi, selamat bertemu dengan adik sanakku. Apakah kitab ia beragi abang lah ada di hadapan kamu? Kitab itu isinya cerita-cerita saat kitab Allah. Nyela Alkitab. Kini adalah gambar-gambarnya. Maka dengarkanlah kasetnya. Maka mendengarkah kaset musik atau suara tertentu atau petunjuk tertentu pula. Maka bukalah lembaran selanjutnya saat di kitab kamu. Malah kita mulai gambar pertama. Luk mana segala sesuatu dimulai. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 dan 14. Kina ialah manusia dalam gambar ini. Namanya Adam. Dialah manusia pertama sekali ia hidup. Penembanya di dia itu apa-apa di bumi. Cuman Allah saja ia ada. Cuman dialah ia benar-benar Allah. Dia nyala roh ia luar biasa. Allah mempunyai segala kuasa. Dia ngeruani segala ia pacak ada di mana-mana. Allah membuat segala ia kamu kinai dalam gambar ini. Pertama sekali Allah jadi keterang dalam dunia. Dia masih akap benar. Maka Allah jadi ke langit dengan awan-awan. Allah misalkan laut dengan daratan. Maka tanaman mulai tumbuhlah. Matahari, bulan, dengan bintang-bintang. Dialah dibuat. Mulai pula nyata. Udim itu Allah jadika segala sesuatu yang hidup di bumi. Penghabisan segala Allah jadika manusia. Allah jadika manusia itu saat di debu tanah. Allah nepik karunia sendiri di dalam manusia itu. Sehingga manusia itu menjadi serupa dengan Allah. Pikiran-pikirannya dengan perembak-perembaknya berkenan kepada Allah. Allah juga menjadikan roh-roh dengan malaikat-malaikat. Malaikat-malaikatnya lah roh-roh ia ilok. Dia ibadah bersama-sama Allah di surga. Gambar kedua, segala sesuatu ia diperlukan manusia. Kejadian 2 ayat 15 sampai 25. Allah nepik ke Adam dalam sebidang taman. Ia alap nian ngan subur. Allah ngenjuk perintah ngan Adam hendak memelihara taman itu. Dalam taman itu ada segala macam batang termasuklah batang kehidupan. Adam mengempu segala macam makanan ia ilok. Adam menunjukkan nama pada segala burung dan binatang. Tiap makhluk di situ ada ia lanang ngan betina. Dia sikok kia jadi binatang-binatang itu ia takut atau mengganggu manusia. Hanya itu dia kanca penolong. Ia sepadan dengan Adam. Maka Allah jadikan jema betina lu ini. Allah membuat Adam tidur nyenyak nian. Udim itu Allah ngambil sebilah tulang rusuk Adam. Allah jadikan jema betina itu jadi tulang rusuk Adam. Maka Allah membatainya gua Adam. Jema lanang dengan jema betina itu telanjang. Hanya itu orang itu dia merasa maluan. Orang itu pacak ngicik dengan Allah lu ia ngicik dengan kancanya. Maka dia kesedihan, kematian atau segala ia jahat di dalam taman alap itu. Gambar ketiga, penembaian dosa, Kejadian 3 ayat 1 sampai 8. Pada suatu hari, iblis datang masihri jema betina itu dalam bentuk ular. Iblis adalah malaikat Allah, hanya itu dia memberontak melawan Allah ia telah menjadikannya. Dia hendak menjadi lebih besar jadi Allah. Allah mencapakkan dia saat di surga. Maka iblis jadi musuh Allah. Allah berfirman kepada Adam, dengan bini, orang dua itu boleh makan buah-buahan jadi segala batang di dalam taman. Hanya itu ada jadi buah di dalam taman itu ia dilarang. Allah jangan dimakan. Allah berfirman, orang itu makan buah itu kamu kemati. Iblis nipu bohongi Siti Hawa. Iblis muji Siti Hawa supaya dia makan buah ia dilarang itu. Iblis ngata kebansu Siti Hawa dia kemati. Siti Hawa ngenjuk sepiak jadi buah itu dengan Adam. Orang itu makan buah itu. Orang dua itu keruan bansu orang itu ngerjakan setuju salah. Didenaati Allah. Orang itu lah keruan bansu orang itu lah telanjang. Maka kerasaan maluan. Udim itu orang dua mencuba hendak bersimbun jadi Allah.
Gambar 4. Alkitab ngaduse. Kejadian 3 ayat 14-24. Di sini dalam gambar ini kita nginak apa ialah terjadi akibat Adam ngasiti Hawa di taat nga Allah, mesti nundung, ngusir atau bunting jadi taman itu. Mangko orang itu di pacak makan buah jadi batang kehidupan. Lalu demi itu Allah ngukum ular mulai jadi masuk itulah ular itu musuh manusia. Allah berfirman ngajima betina itu. Aku kenambai kesulitan semasa kaba ngandung, semasa kaba melahirkan anak. Allah berfirman kepada Adam, karena kaba makan jadi buah batang itu, terkutuklah tanah ini. Kaba mesti bekerja nanggung, hendak dapat hasil, ia cukup jadi tanah ini, sampai kaba mati. Adam menunjuk nama Siti Hawa kepada bunting. Hawa artinya kehidupan. Orang dua itu ada anak cucung. Orang itu nining puyang segala manusia. Hanya itu segala manusia jadi masuk itulah ada sifat-sifat dosa. Lah terpisah jadi Allah gegala kita nida taat kepada Allah. Artinya dosa akibat dosa itu ialah maut. Hanya itu ada agapan Allah jadi bangsa pada suatu hari Allah kengirim seorang manusia. Dia kengalahkan iblis, ia menyebabkan manusia berdosa. Manusia itu nyelala Yesus Kristus. Gambar 5. No sugang jemu benar. Kejadian 6 ayat 1-22. Keturunan Adam ngasiti Hawa bertambah banyak, ngabesirak segenap muka bumi. Orang itu ngikuti cari-cari iblis ngabubuat jahat. Allah nyesal jadikan manusia. Cuma no satu-satunya jemu ia berusaha nyenangkan Allah. Suatu hari Allah berfirman kepada Nuh, aku telah mutuskan hendak ngabisis gegala jemu. Karena bumi lah penuh perembak-perembak orang itu ia jahat. Buatlah sebuah perahu besar batak hendak kabah. Aku kengada ke air rawang ia kengapusi muka bumi. Maka kengabisi segala setu ia hidup. Hanya itu aku hendak ngada ke perjanjian dengan kabah. Masuklah dalam perahu itu bersama-sama bini kabah. Masuklah pula segala macam binatang burung. Tiap macam sepasang lanang betina. Maka dia terpelihara maka hidup. Allah ngenjuk tahu secara tepat lu apa semestinya membuat perahu besar itu. No ngerjakan segala ia kamu kinak dalam gambar ini. Gambar 6. Air rawang datang merampus. Kejadian 7 ayat 10-24. Kinailah, Allah selalu nepati janjinya. Dia selalu ngerjakan apa saja ialah dikatakan. No sekeluarga gegala makhluk masuk dalam perahu besar itu. 7 hari udim itu hujan mulai turun. Hujan turun selama 40 hari 40 malam. Mata air mancar di bawah tanah. Maka segala muka bumi rampus tergenang air. Ia paling besar nian. Segala manusia binatang burung mati, kecuali ia ada dalam perahu besar itu. Manusia dia kina ngubah-ngubah, hidup masih kina ada sifat-sifat dosa. Mengikuti iblis mangke dia hendak dengar kata-kata Allah. Allah berfirman dalam Alkitab, bangsa pada suatu hari nanti, Allah kedatang lagi hendak ngukum kejahatan segala manusia. Hanya tempuk lu itu, Allah lainnya dia ke jalan mangke pacak lepas jadi hukuman batan hendak jema ia percaya serta tahan dengan Allah. Gambar 7. Bune merupakan lambang janji Allah. Kejadian 8 ayat 13-22. Nonga keluarganya serta gegala binatang tinggal dalam perahu besar selama lebih jadi setahun. Akhirnya hujan, reda bumi jelah kering pula. Udim itu, gegala orang itu ngeluar jadi perahu besar itu. Maka Nuh negakkan sebuah mesbah batan hendak Allah. Lo ia kamu kina di sini. Ia ngorbankan beberapa ikut binatang mangka
manggang di pucuk misbah. Allah tertuju ngang korban nu itu. Mangka Allah mentangka hune di langit. Allah berfirman, kalau hune nampak tandanya aku teringat perjanjianku ngang Ka'bah. Dida ada lagi ayat rawang besar ia ngabis segala setu ia hidup. Kamu ngina hune, ingatlah ngah janji Allah. Hanya tu ingatlah pula bangsa Allah kengukum dunia ini lagi. Nanti Allah kenghabis dunia ini dengan api. Orang ia percaya dengan Allah, dia hendak takut ngikut Tuhan Yesus Kristus penyelamat. Maka adik sanak dia kebinasa. Gambar 8. Keturunan Nuh. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Ketiga anak Nuh, Sim, Ham, dengan Yapet. Nyelani yang puyang segala kita. Allah berfirman dengan orang itu supaya tambah banyak anak cucu. Maka kebiidar menuhi segala muka bumi. Segala jemeng ngicik dalam bahasa ia sama. Maka orang itu tidak hendak nyebar di segala muka bumi. Orang itu tidak taat kepada Allah. Maka orang itu ngambil keputusan hendak membangun sebuah kota dengan menara ia sampai ke langit. Allah nginak kota dengan menara itu. Allah juga nginak ke didetaatan dengan kesombongan orang itu. Maka Allah berfirman, orang itu gegala nyela satu bangsa. Maka orang itu ngicik dalam satu bahasa. Malah kita turun maka ngacau balau ke bahasa orang itu. Sehingga orang itu tidak lagi ngerti bahasa ia sutik dengan ia lain. Dalam gambar ini kita nginak jema-jema tidak ngerti surang ia lain lagi. Karena itu orang itu memberhentikan pembangunan kota itu mangke pergi kepada bada lain. Itulah kedidetaatan manusia ia nyebabkan kita banyak nian. Bahasa kedidetaatan nyalah dosa ngalu ini mencegahkan manusia satu dengan yang lain. Kedidpercayaan dengan kedidetaatan mencegahkan manusia dengan Allah. Gambar 9. Ayub jema benar. Ayub 1 ayat 13 sampai 22. Di sini kita nginak seorang jema lanang namanya Ayub. Dia ngadakan persembahan korban ia disilap dengan Allah. Ayub nyembah Allah satu-satunya ia benar. Maka dia ngikuti jalan-jalan iblis. Ayub ada 7 orang anak lanang dengan 3 orang anak betina. Dengan dia mempersembahkan korban ia disilap dengan api atas nama anak-anaknya. Dia hendak supaya Allah ngampuni orang itu. Kalau sikap ngaperembak kelakuan orang itu ia meluati Allah. Allah tertuju dengan Ayub. Allah menjadikan Ayub tegalau kaya sehingga Ayub mempunyai ternak ia tegalau banyak. Maka juga mempunyai banyak pacar. Pada suatu hari di surga, iblis nuduh Ayub di hadapan Allah. Iblis mengatakan bangsa Ayub menyembah Allah supaya dia mendapatkan banyak kekayaan. Kalau kamu mengambil segala sesuatu ia Ayub miliki, dia akan mengutuki kamu. Kata iblis, Allah ngeruani bangsa Ayub nyala surang jema ilok, saleh. Dia hanya hendak nyenangkan Allah. Maka Allah ngajung iblis ngambil segala sesuatu jadi Ayub. Gambar 10. Semasa kesulitan teman. Ayub 1 ayat 13 sampai 22. Gambar ini ngancakkan suatu hari ia tegalau nyedihkan hati Ayub. Pacal-pacal membatak kabar ia paling karut. Pacal pertama ia berlari-lari mendampingi Ayub. Ngangenjuk kebar bansu musuh-musuh lambuno gegal pacal-pacal. Ngamalingi gegal sapi lanang ngakeledanya. Belum medium itu dia ngicik sampai puluh pacal ia lain. Dia berkata, apilah nyambar sak di langit, mangke nyilap serta makan habis kambing bebiri ngajema ia di situ. Pacal ketiga lah datang pula, melaporkan dengan Ayub ban serombongan perampok nyerang merampas gegala untunya. Pacal ia keempat membatak kebar ia paling karut, jadi gegalanya anak-anak Tuhan sedang berlemak-lemak bersama-sama. Mangke angin ribut ngancurkan rumah binasa ke orang itu gegala. Ayub mencukur gombaknya ngan terduduk di tanah. Merasa kesedihan mangke berkata, Tuhan Allah, ia ngenjuk mangke mbak ini, Allah ia ngambil. Terpujilah nama Tuhan.
sikap hormat walaupun ia segala terjadi Ayub dia berdosa, maka dia nyala ke Allah. Gambar 11. Penanggungan Ayub. Ayub 2 ayat 1 sampai 41 dan 45. Iblis menghina Ayub semasa Ayub menghormati Allah. Karena itu iblis berkata kepada Allah, "Kalau kamu nyakiti badan Ayub, dia kengutuki kamu." Allah ngenjuk ke iblis batat hendak nguji Ayub. Lagi iblis ngenjuk idapan kulit ia tegalau banyak kepada Ayub. Ayub keluar mangka ngaruk lukanya. Ngapecahan kaca. Bini berkata, "Ngapa kamu didengutuki Allah?" Mangka udim itu mati. Hanya itu Ayub berkata, "Ngapa kita hanya hendak nerima ia hidup saja jadi Allah? Hanya itu ni hendak nerima ia karuk." 3 orang kanca Ayub datang mangka berkicik-kicik dengan Ayub. Berhari-hari lamanya orang itu mencuba mengatakan sebab-sebab kesengsaraan Ayub. Orang itu berfikir bangsa Ayub lah ngerjakan setuju jahat sehingga Allah menghukumnya. Hanya itu Ayub ngeruani bangsa dia ngerjakan setuju salah. Udim itu Allah sendiri datang berkata kepada kanca-kanca Ayub. Allah nginakkan kepada orang itu bangsa dia sendiri ngeruani segala sesuatu. Orang itu ni dengerti jalan-jalannya luar biasa. Allah sendiri pacak ngenjuk kastuya ilok atau ngenang kastuya karut terjadi atas kita. Dia ngeruani ia tegalu ilok batan hendak kita ngah maksud ngah rencananya. Gambar 12. Ayub digaduka. Ayub 42 ayat 1 sampai 17. Dalam gambar ini Ayub lah gadu ngangulang kaya lagi. Aku hendak cerita kalau mana sial itu terjadi. Semasa Ayub bertemu dengan Allah, dia menyadari betapa besarnya Allah. Dia maluan karena dia lah ngeluh Allah. Lalu demi itu Ayub berdoa, batan hendak kanci-kancinya karena orang itu didengerti kebenaran Allah. Allah membuat Ayub gadu ngakai lagi kanci-kanci ngapa milih Ayub datang makan bersama-sama. Maka orang itu ngenjuk hadiah-hadiah kepada Ayub. Ayub mendapatkan lagi 7 orang anak lanang. Dengan 3 orang anak betina ia alap-alap. Dia hidup sampai umur ia tegalau tua sehingga dia pacak nginak banyak keturunan ni. Allah hendak supaya kita bersabar, bertahan, nunggu pada masa kita derita. Maka dia ngeruani ngapa kita derita dalam hidup ini. Ingatlah bangsa dia ngatur segala sesuatu. Allah ngasihi kita. Maka dia ngendai ia tiluk batan hendak kita. Dia menghormati Allah. Gambar 13. Ibrahim naati Allah. Kejadian 13 ayat 5 sampai 18. Jema-jema dalam gambar ini dan dalam perjalanan jauh nian, orang itulah ninggalkan negeri dengan pemilik orang itu. Allah berfirman kepada jema bernama Ibrahim, bangsa dia kenunjuk kasutik pada ia baru batan dak hidup. Bini Ibrahim, Lot keponakan Ibrahim, ngapacal-pacal pergi bersama-sama dengan dia itu. Orang itu membatak segala bandu orang itu. Semasa orang itu sampai di badak ia bernama Kanaan, Allah ngancakkan diri kepada Ibrahim. Allah berfirman, inilah negeri ia kenjukkan kepada keturunan. Semasa empai kehidupan di negeri itu sulit, ada kelaparan. Di situ Ibrahim ngajim-jima ia serempak dengan dia, mesti pergi ke negeri lain, tidak dapat makanan. Hanya itu dia kembali lagi ke Kanaan, karena dia percaya dengan janji-janji Allah. Allah lah janjikan dengan kita pada kehidupan dengan badak ia baru bersama dengan Allah, di mana dia memerintah. Hanya itu kita mesti naati Allah supaya kita pacak nerima janjinya.
Gambar 14, pilihan Lot. Kejadian 13 ayat 5-18. Ibrahim ngan Lot, orang dua itu kayu nian. Orang itu ngempu banyak ingunan sehingga dia cukup makanan ia di padang rumput. Di situ batan hendak ngenjui ingunan orang itu. Ditunggalkah sepadangan saja. Tukang nyanyi ingunan Ibrahim ngan Lot. Orang itu bercekil. Maka Ibrahim berkata kepada Lot, jangan kita bercekil, malah kita bercerai saja. Pilihlah ngah kabah, bagian negeri ini, gok mana kabah hendak. Kita pacak nginak Lot dalam gambar ini. Dia punya ngelup indah subur di sungai Yordan, di mana ada banyak kota batan hendak pada temalam Lot membuat kemah. Di tanah ia ngelup di samping kota, sudum jema-jema sudum tergalau jahat ngah berdosa ngah Allah. Orang itu dinyenang ke Allah. Ibrahim tenggelam di tanah Kanaan. Maka Allah berfirman kepadanya, gegala tanah ia pacak kabaki naik hendak kenjukkan kepadamu, maka kepada keturunan batan hendak selama-lamanya. Jema-jema lain mungkin nginaknya, ngempu topa ia iluk dalam hidup orang itu. Hanya teluk Ibrahim malah mempercayai Allah ia memelihara kita. Gambar 15. Ibrahim menyelamatkan Lot. Kejadian 14 ayat 1-24. Jema-jema ia netap di tanah ia ngelup di mana Lot netap dang berperang. Lot ngah keluarganya di Batak sebagai tahanan bersama ngah gegala jema Sodom. Ibrahim ngah 318 pacala pergi menyelamatkan Lot. Orang itu ngalah ke musuh, maka menyelamatkan gegala jema ngah harta bandanya. Pada masa orang itu bertemu ngah raja ini, dia ada dalam gambar nama. Raja itu nyelala miliki sidik. Ia membatak ruti ngak anggur batak ndak Ibrahim. Dia berkati mengucapkan kata-kata berkat jadi Allah batak ndak Ibrahim. Miliki sidik adalah raja damai. Dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Nah, dia berkenan di hadapan Allah. Ibrahim sujud di hadapan miliki sidik. Mangku ngenjuk ke barang-barang batak ndak raja miliki sidik. Raja Sodom ndak ngenjuk penghargaan kepada Ibrahim, karena dia lah nyelamat ke rakyatnya. Hanya itu Ibrahim tidak hendak nerima apa-apa jadi padanya, karena raja ngah rakyatnya adalah jema-jema jahat. Kita tidak boleh mengikuti cara-cara jema jahat. Orang itu hanya membatak kita kepada kesulitan ngah maut. Lot mana ialah diserahkan Lot. Milik sidik itu adalah Tuhan Yesus sendiri, jalan-jalannya membatai kepada kedamaian. Maka dia senang kepada Allah. Gambar 16. Janji Allah batan hendak Ibrahim. Kejadian 15 ayat 1-12. Laudim Ibrahim menyelamatkan Lot ngah gegala jema ia serempak ngan Lot. Lot balik ke Sodom. Maka Allah berfirman kepada Ibrahim, dia hendak takut, aku kengenjuk penghargaan ia besar batan hendak kamu. Hanya itu Ibrahim merasa sedih karena dia tidak ada anak. Maka Allah membatai Ibrahim keluar. Maka berkata, kinailah cubalah hitung berapa banyak bintang-bintang ia ada di langit. Kabar kengempu keturunan sebanyak bintang itu. Ibrahim percaya Allah, walaupun dia belum ada anak. Maka Allah senang Ibrahim. Sekali lagi Allah menjanjikan bangsa segala negeri Kanaan ia kedinjukkan kepada Ibrahim. Ngah keturunan selama-lamanya. Allah hendak supaya kita percaya dengan taat kepada firman-Nya dalam Alkitab. Seterusnya kita juga mesti menyenang ke Allah. Maka terima janji-janjinya lu apa ialah dikerjakan Ibrahim. Gambar 17. Ismail lahir. Kejadian 16 ayat 1-16. Kinailah Ibrahim ada anak lanang, nampak dalam gambar ini. Ibrahimlah hidup di Kanaan selama 10 tahun. Itu bininya Sarah masih belum melahirkan anak. Sebagai penggenapan janji Allah, Sarah ada seorang pacar betina nama Agar. Sarah ngenjuk ke Agar laki. Dia hendak supaya Agar melahirkan anak jadi Ibrahim, sehingga dia pacak ngambil anak itu sebagai anaknya sendiri, sebagai mengempu warisannya. Maka ngandunglah Agar.
Itu semasa agar keruan bangsa dia ngandung. Dia nyemun ka Sarah perembak agar lu itu Sarah jadi purit. Dia marah nga berbuat kejam nga agar sampai agar ndak kisit jadi situ. Itu malaikat Allah nemunya agar. Malaikat itu ngicik ka bangsa anaknya ke ada banyak keturunan. Hanya itu dia ke melawan gagal jema. Anak agar diinjukkan nama Ismail artinya Allah dengar. Dia jadi mining puyang jema Arab. Kekadangan kita coba batat ndak membuat nurut pikiran kita sendiri. Itu cuman pacak membatak kita ke dalam penanggungan ia besar. Nah kesengsaraan batat ndak banyak jema. Kita mesti percaya dengan Allah, dengan nunggu dia ngerjakan rencana-rencananya. Gambar 18. Janji Allah diingat lagi. Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Pada masa Ibrahim labu umur 99 tahun, ada 3 orang jema menda agung datang ke rumah Ibrahim. Orang 3 itu ada di utusan jadi Allah. Ibrahim manggil Sarah hendak nyiapkan makanan. Maka udem itu dia sendiri nanya kepada orang itu. Lalu udem itu jema-jema itu bertanya dengan Ibrahim, "Di mana Sarah?" "Dia ada di dalam kemah," jawab Ibrahim. Seorang jadi antara orang itu berkata, 9 bulan lagi aku kengulang ke sini. Sarah bini kau akan dapat seorang anak lanang. Sarah dengar kician ini. Maka tertawa karena dia lalu umur 90 tahun. Dia tidak percaya lagi. Maka Allah berfirman dengan Ibrahim, "Ngapa Sarah tertawa? Adakah sesuatu ia mustahil jadi Allah? Sarah akan dapat seorang anak lanang. Tidak ada dia mustahil jadi Tuhan Allah. Dia terus nepati janji-janjinya." Gambar 19. Doa permintaan Ibrahim batan ndak Sodom. Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Di sini kita ngina Ibrahim dengan 3 utusan Allah itu. Allah berfirman dengan Ibrahim, bangsa utusannya itu menghancurkan kota Sodom karena jema-jema di situ lah tegalau jahat. Ibrahim teringat dengan Lot mangka berkata, "Apakah diri kaba menghancurkan jema-jema ia tidak berdosa bersama-sama dengan jema-jema jahat? Masukah hakim segala bumi tidak menghukum ngadil?" Ibrahim mulai ngesian minta tolong mangka Allah tidak menghancurkan Sodom. Allah berfirman bangsa dia tidak menghancurkan Sodom. Empuk cuman ada 50 atau cuman 10 orang saja jema benar. Semasa utusan-utusan Allah datang ke Sodom, orang itu ngina kejahatan ia luar biasa ia dikerjakan jema-jema di situ. Orang itu ngajong Lot dengan keluarga yang kisah jadi badai itu. Dia hendak gule ke belakang. Lalu dem itu Allah ngirim ke api. Nyelam belerang ia marah jadi langit. Sodom nga segala jema jahat di lembah itu ke dibinasakan. Ibrahim ia minta tolong nga Allah. Itu cuma Lot nga kedua anak bininya. Ia diselamatkan. Bini Lot ikut binasa karena semasa kisah jadi situ dia noleh ke belakang. Gambar 20. Allah nguji Ibrahim. Kejadian 21 ayat 1 sampai 22 dan 19. Semasa Sarah ia berumur 90 tahun. Dia melahirkan seorang anak lanang sesuai dengan lah dijanji ke Allah. Orang itu namakan anak itu Isa, artinya dia tahu. Semasa Isa mulai besar, Allah nguji Ibrahim. Allah berfirman dengan Ibrahim, "Ambillah anak tunggal kabar Isa itu. Maka persembahkanlah batan endak korban bakaran batan endak Allah." Lo mana kita di dalam gambar ini. Tepat pada waktu Ibrahim hendak membunuh Isa, malaikat Allah berkata kepadanya, "Ibrahim, Ibrahim, jangan luka anak itu. Mbak ini aku keruan bangsa kaba takut dengan Allah. Karena kaba tidak segan-segan nyerahkan anak tunggalmu dengan aku." Ibrahim mempersembahkan bebiri lanang itu sebagai korban bakaran batan endak Allah.
sebagai pengganti anaknya. Karena Ibrahim taat Allah berfirman dengan dia, aku akan berkati kapa dengan sangat tertuju dengan kapa, lagi pula gegala bangsa di bumi ke diberkati melalui keturunan kapa. Gambar 21. Suang bini batan endak Isa. Kejadian 24 ayat 1, 25, 11. Pada waktu Ibrahim latu nian, dia mantau pacara mangka berkata, tepi ke tangan kaba ke pangkal balungku, mangka berjanjilah ngak aku bansu kaba kebalik ke negeri asalku. Mangka membatak sugang budak gadis batan endak bini anakku Isa. Ibrahim didik endak Isa ninggal kata anak ialah dijanjikan Allah, lu itu pula aman ngambil jema betina Kanaan jema kafir itu batan bininya. Pacar itu taat nga Ibrahim, maka berjalan ke kota Naur. Di situ dia minta tolong nga Allah supaya dia dipimpin nemuka seorang budak gadis Arab namanya Ribka. Ngeluar jadi kota endak ngambil ayat. Di situ nimba ayat batan endak pacar Ibrahim itu secara senang hati. Juga batan endak 10 untanya pacar itu keruan bangsa inilah budak gadis ia dicakari. Walau dim itu dia keruan bangsa betini ini adalah anak jadi dengan sanak Ibrahim. Pacar itu nyembah Allah karena Allah lah ngabulkan doa ngalambatai dia ke dengan sanak tua. Maka menjadi bini Isa. Ibrahim mati berumur 175 tahun. Sepanjang umur Ibrahim dia percaya bangsa Allah terus nempati janji karena itulah Allah nerima nga, berkati Ibrahim nga, gagal keturunannya. Gambar 22. Janji Allah, Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Matius 1 ayat 18. Firman Allah itu benar. Allah berfirman dengan Ibrahim ban sesuatu hari Allah kengalaka iblis. Allah nyatakan dengan Nuh ban Allah kengukum atau kengancurkan orang ia ngikut jalan iblis. Allah nyatakan dengan Ayub ban Allah yang ngatur segala-galanya di bumi ini. Allah nyatakan dengan Ibrahim ban Allah nepati janji-janjinya. Dalam gambar ini adik sanak nginak surang kupik. Dialah ia Allah utus batak hendak genapi janji Allah. Tepat pada masanya dalam sejarah, Allah ngutus Yesus datang dilahirkan menjadi seorang kupik. Anak seorang budak gadis, namanya Maria, keturunan Isa Ribka. Orang itu bapaknya nyelak Allah. Satu-satunya ia benar. Kupik itu dikatakan pula Immanuel. Artinya Allah nyertai kita. Namanya Yesus itu berarti penyelamat. Yesus datang hendak menyelamatkan gegala jema jadi dosa-dosanya. Gambar 23. Yesus mati menggantikan kita. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kelamaan Yesus jadi besar. Dia ngajar jema-jema tentang jalan-jalan Allah ia ngerjakan banyak setu ia aneh tegalau. Batak hendak ngancak ka bangsa ia itu datang jadi Allah. Hanya itu jema-jema jahat di nekina hendak percaya dengan dia. Orang itu membunuh Yesus. Dengan cara melakukan dia di kayu salib. Seorang tentara nuja rusuknya ngah balau hendak ngeruaninya. Bangsa dia lah mati nian. Sikap berbiri lanang mati engganti ka Isa. Hanya itu dia pengganti Yesus. Allah menunjukkan anak tunggalnya menjadi korban penebus dosa kita. Dosa Adam Isa kegagalan manusia jadi Allah. Untuk kita hidup elok lagi ngataan di agama. Kita masih kina terpisah dengan Allah. Yesus adalah pengantara ia nyata ke Allah dengan manusia. Yesus ada jalan batat hendak balik lagi dengan Allah. Ingatlah janji Allah dengan Ibrahim. Jadi keturunan yang kabar gegala bangsa di bumi ini diberkati. Kita menerima berkat itu mulai jadi kita percaya dengan Tuhan Yesus. Dia lah mati
Ganti kaki itu. Gambar 24. Diselamatkan karena percaya. Yohanes 20 ayat 25 sampai 29. Mayat Yesus ditepikkan ke dalam sebuah gua kuburan. Hanya pada hari kematiannya, Yesus ngulang hidup lagi. Maut ni dipacak ngecakkan Yesus anak Allah. Dia ngancakkan diri kepada murid-muridnya, juga ngagagala pengikutnya. Orang itu tercenganggala salah seorang jadi muridnya dia bernama Thomas. Dan dia bertunggal dengan muridnya lain. Orang itu semasa Yesus nyatakan diri. Thomas berkata dengan kanci-kancinya, "Amaku didengi nak luka engkas paku di tangannya. Ngalum mencucukkan jariku ke engkas lukanya. Kerusuk, aku tidak percaya." Seminggu demi itu Yesus nyatakan diri lagi. Kinailah gambar ini. Yesus ngancakkan engkas paku di tangannya. Ngaluka dirusuk dengan Thomas. "Jangan ragu lagi, percayalah," kata Yesus. "Riang nian orang ia percaya empuk didengi nak aku. Jangan kita luk Thomas, ia ragu-ragu. Malah kita luk Ibrahim, ia percaya dengan Allah. Maka dia benari Allah. Keturunan Ibrahim ia sejatinya lah. Orang ia percaya dengan Allah artinya percaya Yesus ia nyelamatkan kita. Maka ngenjukkan hidup ia kekal selama-lamanya saat di Allah."